Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Baik, hari ini yang tidak masuk Marvin. Kenapa ini Marvin? Darah, sakit, multi, ada 3 orang yang tidak masuk sekolah. Di antara yang sakit, kita doakan semoga anak-anak yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya biar lancar dengan bacaan bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan materi tentang mengenal potensi diri ya. Ini adalah layanan bimbingan konseling, layanan bimbingan karir, di mana minggu kemarin Ibu mendapatkan pembekalan dari Dinas Pendidikan di Semarang. Nah, ini saya mensosialisasikan kepada kalian semuanya. Sudah siap anak-anak? Baik. Anak-anak pernah mendengar kata potensi diri? Sebelum ini sudah sering mendengar ya apa itu potensi diri. Baik, kita masuk. Tujuan layanan diberikan hari ini adalah supaya anak-anak mampu menentukan alternatif pengambilan keputusan dan mengenaskan masalah berdasarkan konsep keilmuan dan perilaku belajar seperti menemukan sesuatu secara mandiri, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya. Kemudian, ya, apa itu potensi diri? Ada yang bisa membacakannya? Ya, Supana? Apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Lanjut. Dapat, minat atau kecerdasan tertentu. 2. Ada yang sudah tampak, misalnya pandai menggambar, cepat berhitung. 3. Ada yang belum terlihat dan perlu dilatih, misalnya kepemimpinan, keberanian, kebesaran, keahlian. 4. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda dan unik. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Supana. Jadi potensi itu apa yang di diri kita ya namanya, kemampuan kekuatan yang kita miliki. Tiap orang itu unik masing-masing, tidak ada yang sama. Linda beda sama Supana, beda sama Rizal, beda sama Awan ya. Masing-masing juga. Kemudian potensi itu bisa berupa bakat, minat, kecerdasan. Ya. Kemudian bakat, minat, kecerdasan itu juga banyak anak-anak. Ada yang menghitung, ada yang musikal, ada yang natural, ya. Nanti kita pelajari di sini. Ya. Kemudian ada yang sudah terlihat, ada yang belum, ada yang baru mau muncul, ada yang sudah menemukan passionnya. Nah ini tiap orang punya proses masing-masing. Nah bagi yang belum menemukan passionnya, kemudian belum yakin, belum pede, nah, kita bisa menggalinya lewat asesmen ya nanti ya, asesmen atau alat tes. Nah, nanti kita akan coba alat tes itu. Misalnya anak-anak kok belum menemukan saya itu minatnya cenderung kemana sih gitu ya. Nah nanti kita pakai asesmen, nanti akan kita coba bersama. Kemudian dan itu bisa dikembangkan untuk kehidupan kalian selanjutnya. Ke karir-karirnya, ke pilihan sekolah, jangan sampai daftarnya passionnya SMK, daftarnya SMA ya. Nanti kan nggak sesuai dengan bakat minatnya. Itu ya namanya. Ini potensi ini harus digali terus anak-anak yang dibutuhkan. Oke, nah, tadi yang potensi ada kecerdasan ya,
bawaan dari lagu. Tapi kalau minat itu bisa diturunkan. Kamu sukanya apa? Kemudian ada lagi kecerdasan ini ya. Kalau yang namanya kecerdasan mungkin kalian pikirnya kecerdasan itu hanya IQ. Enggak ya. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Ada 8 kecerdasan. Namanya multiple intelligence ya. Jadi 8 kecerdasan. Ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan spasial, visual, kinestetik, kemudian ada kecerdasan natural ya, ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal. Jadi kecerdasan itu ada 8. Apa yang bisa dibilang kecerdasan? Ciri-cirinya perilakunya selalu berulang. Ya. Kemudian kreatif, menimbulkan kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Kalau kalian punya masalah gitu ya, kamu bisa mengatasinya, itu termasuk kecerdasan ya. Kemudian kalau kamu banyak kreatif, itu juga kecerdasan. Kemudian sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, misalnya senang main musik, senang nyanyi, dilakukan berulang-ulang, itu juga kecerdasan. Iya, ya. Bisa dipahami? Baik. Nah, ini ada asesmen kecerdasan majmuknya. Nanti kita coba, nanti hari ini kita kalau waktunya nyanda ya, tes kecerdasan majmuk sama tes gaya belajar. Kalau gaya belajar anak sudah pernah? Oh belum pernah. Baik, kita ke kecerdasan majmuk dulu ya. Anak-anak berapa semuanya? Silakan dikeluarkan bukunya. Kalau nggak ada kuota berarti tapering ya, bisa tapering ya. Silakan anak-anak ketikkan di Google aku pintar gitu ya. Aku pintar. Aplikasinya namanya Aku Pintar. Sudah diketik Aku Pintar? Pilih yang kemampuan, tes kemampuan. Yang sudah bisa, nanti sambil dikunci ya kalau ada bisa. Ini berarti akses ini. Ya ditunggu. Ya ini. Ya tes tes. Ditunggu dulu ya. Kalau nggak di-reload. Ya, yang tes kemampuan ya. Mulai sekarang. Yang sudah bisa diketik mulai sekarang. Ya, KI. Oh, dai. Dai itu ceramah. Kalian aja. Penelitian. Sudah selesai. Dicatat ya. Sudah selesai. Linguistik. Baik, mungkin ada yang sudah selesai, nanti dicatat ya. Linguistiknya berapa persen? Terus kecerdasan musikalnya berapa persen? Ini punya gila udah selesai. Terus nanti yang tertinggi apa? Sudah sepakat? Nanti deh. ISS ya, hasilnya di screenshot sebentar. Yang kecerdasan visual spasialnya tinggi siapa?
visual spasial. Oke, yang linguistiknya tinggi, linguistik. Ya, yang matematiknya tinggi, matematik. Oke, yang visual spasial sudah ya, musikalnya tinggi. Oke, yang kinestetik. Oke, yang interpersonal, yang intrapersonal. Oke, yang naturalis. Baik, nanti yang nilainya tinggi berkumpul jadi satu ya. Yang nilainya tinggi. Misalnya linguistik yang tinggi bareng sama linguistik. Yang interpersonal tinggi bareng sama interpersonal. Yang intra bareng sama intra gitu ya. Kurang ini ya masih lupa ini belum selesai ya belum. Naturalistik. Oke, kita mulai dulu ya. Yang dari visual spasial tinggi di sini. Ini udah 2. Oke. Kamu ikut, kamu ikut sini aja. Ikut musikal. Oke. Yang musikal tinggi, mana nih musikal? Kumpul di mana? Di sini aja ya. Di sini ya. Nanti ambil kursi sini ya. Yang interpersonal tinggi di sini ya, interpersonal. Yang intrapersonal di sini, yang intrapersonal dulunya di sini. Karena yang banyak kan intrapersonal, inter di sini ya. Terus yang kinestetik di sana udah ya. Saya itu ya, jajaran berarti ya. Adit, jajaran ini adit di belakang. Terus yang linguistik, siapa tadi linguistik? Ada ya? Ada. Yang natural, oke natural berdua, isolat. Adit di mana Adit? Di sini. Oke, jalan Anda. Adit ke belakang, Anda ke depan. Adit ke sini. Terus ini Kirana ke depan. Ini yang visual spasial ya. Terus ini yang natural. Ini yang kinestetik. Ya. Yang interpersonal di sini, pindah ke sini. Yang interpersonal, interpersonal. Interpersonal di sini ya. Di sini nggak apa-apa. Bawa kursi kalau kurang. Ya. Ayo bertiga. Nggak apa-apa. Ya sini. Yang intrapersonal di sini, intrapersonal. Terus yang ini, yang linguistik ada kan linguistik?
Sudah ya? Oke, sudah semua? Sudah ya? Anak-anak saya beri lembar LKPD ditulis kelompoknya dari kelompok musikal, apa kelompok interpersonal, personal, kelompok natural, kelompok kinestetik, gitu ya. Terus anggotanya siapa aja ditulis namanya, nama panggilan aja. Sudah ditulis, anggotanya ditulis ya. Tapi kalau nggak cukup, yang intra nggak cukup berarti sebelahnya. Oke, anak-anak bisa menjawab itu pertanyaannya ya. Apa ciri-ciri kecerdasan yang kamu miliki dari satu kelompok ini? Kamu menurut kalian, ya ini masuk sini aja. Menurut kalian, ciri-ciri kalian apa di kecerdasan kalian itu ciri-cirinya apa? Ya. Kalau logika matematika berarti saya senang dengan hubungan matematika. Ya. Terus kalau yang intra itu kira-kira apa kalau yang intra? Kalau yang intra itu memahami diri sendiri. Jadi kamu tahu kekuatan kelemahannya kamu, kamu bisa memotivasi kamu itu tahu diri kamu sendiri. Terus kalau yang interpersonal itu bisa memahami orang lain. Interpersonal bisa memahami, bisa bersimpati. Ya, kolomnya tinggi. Ya. Silakan ditulis ya ciri-cirinya ya. Terus kalau yang musikal dari ciri-cirinya. Tiga jiwa kepalanya. Bisa kayak gitu. Jawab apa ya? Natural, ciri-cirinya kamu saya suka dengan alam, suka biologi, suka lingkungan. Kalau kinestetik ya saya suka olahraga, suka bergerak, suka kira-kira seperti itu. Nanti kan banyak pilihan yang kamu jawab harus seperti itu. Silakan ditulis. Terus apa yang akan kami lakukan untuk memanfaatkan kecerdasan kami? Ya, silakan. Waktunya dimana saja? Ya. Nanti namanya
dong nolongnya tinggi. Iya. Silakan ditulis ya ciri-cirinya ya. Terus kalau yang musikal dari ini bisa dilihat. Dari kelompok kanan yang lain bisa mendengarkan. Terima kasih untuk bisa jadi kalau punya kerja kinestetik dia lebih bisa dengan praktek langsung ya di kelompok kinestetik banyak kurang dan semuanya praktek langsung. Yang lain mungkin bisa disimpan dulu nanti dikumpulkan ya. Kita lanjutkan.
penjelasannya. Jadi cerdas visual spasial anak-anak bisa membacanya ya. Supaya membaca, menulis, kemudian menafsirkan gambar, desain, seni desain visual, mengenali pola dengan mudah. Itu visual spasial. Kalau anak-anak nanti tes Kaiser bisa nanti saya itu kerjanya ini bisa di arsitek, desain visual, arsitek, cocok. Terus cerdas verbal linguistik ini bahasa mudah mengingat informasi tertulis maupun tulisan, kemudian suka berdebat, suka pidato, kemudian suka bercerita. Ini berarti orang dengan linguistik yang tinggi. Terus yang selanjutnya kecerdasan intrapersonal ya, kecerdasan intrapersonal itu bagaimana? Jadi bisa menganalisis kekuatan kelemahan diri sendiri dengan baik. Tahu barang aku. Ya, terus punya kesadaran diri yang baik. Ya, kalau yang intrapersonal, kemudian bisa memotivasi diri sendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah mudah gampang ya. Terus kecerdasan interpersonal yang sini ya, ini bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Kemudian bisa menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Ini hubungannya sama orang lain kalau interpersonal. Kemudian yang kecerdasan kinestetik, suka olahraga, suka di luar ruangan, pokoknya koordinasi fisik itu bagus ya. Terus yang selanjutnya kecerdasan logis matematik, yang sana ya ada dua orang yang logis matematik. Jadi suka dengan pemecahan masalah, ya, suka melakukan eksperimen, kemudian suka hitung-hitungan, itu ya ada ya, lebih suka yang hitung-hitungan. Ya. Kemudian yang cerdas naturalis yang gambar tadi ya, suka dengan biologi, menjelajah alam bebas. Nanti kalau di hubungan sama karir ya dia bisa ke skillnya ya yang mau pertanian, kemudian kecerdasan fisikal ya sebelah sini ya, fisikal. Kita dari dalam suka ingat memori, ritme, main musik, terus ingat ya memahami alat musik ya, cocok berarti ya kamu ya. Nah ini yang mana ada beberapa foto anak-anak, tahu ini siapa? Ini siapa yang tahu kan? Iya, kira-kira dia cerdasnya cerdas yang mana? Logis, matematik. Oke. Anak-anak tahu ini? Tahu ya? Siapa? Tahu? Ini Iwan Fals. Iwan Fals benar ya Iwan Fals? Yang nyanyi Beko, yang nyanyi musikal ya. Terus anak-anak tahu ini? Ini pelukis senior Afandi. Jadi dia cerdas apa ini? Cerdas apa? Kalau pelukis visual spasial ya. Terus mana ini? Tahu deh siapa? Ya, kecerdasannya apa? Kinestetik. Ya. Terus ini anak-anak tahu ini siapa? Tahu deh ini tokoh? Ini Hairil Anwar. Ya. Ini dari cerdas apa? Cerdas apa? Dia suka berpuisi anak-anak. Dia cerdas apa? Linguistik. Ya, dia pencipta puisi kan? Apa? Kemudian mana nih? Ini tahu nggak? Ada hasil ini. Ini cerdas apa ini? Ini suka memotivasi orang lain. Personal ya. Ini kenal deh ini. Kiai Haji Agus Saleh. Tahu ini siapa? Ya.
belajar. Karena mungkin waktunya tidak cukup ya kalau kita nanti anak-anak bisa nih aku pintar juga nih, aku pintar yang gaya belajar. Nanti akan keluar apakah kalian gaya belajarnya visual, auditory atau kinestetik. Ya. Kalau visual itu dengan membaca, bukan membaca tulisan-tulisan, gambar-gambar, kamu akan lebih gampang belajarnya. Ya. Terus kalau auditory dengan mendengar. Kalau ngapalnya kamu harus bersuara. Kalau tidak bersuara tidak bisa masuk. Itu orang-orang auditor. Ya ini ya. Bisa dengan rekaman suara, terus hanya jawab bisa, terus menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Terus kinestetik. Nah nanti anak-anak bisa kalau kinestetik ini praktek langsung banyak gerak. Jadi mungkin kalau di kelas ada yang anak yang bersama kemarin itu sebenarnya bukan anak yang nakal ya, tapi karena dia memang dia harus banyak gerak biar dia mudah memahami. Terus dengan permainan, dengan eksperimen, dengan aktivitas fisik dia lebih suka. Nanti anak-anak bisa coba. Oke, yang terakhir ya ini ya. Nanti anak-anak tulis presentasinya berapa, tulis satu-satu. Terus ini ekstrakurikuler yang seharusnya diikuti. Terus kalau menurut kamu profesi apa yang cocok untuk kamu? Ya, satu-satu ya ini ya. Dikerjain di sini aja. Tadi hasilnya ditulis. Tolong dibagikan. Silakan tulis nama dan kelasnya. Terus tadi hasil presentasinya berapa ditulis. Silakan ditulis presentasi nama, kelas ya. Terus presentasinya berapa di sini, di sini. Di atasnya atau di bawahnya dulu. Yang gaya belajar berarti belum jadi ya. Waktunya berapa menit? 3 menit aja ya. 3 menit ya. Enggak temu ya. Bu ini ya, visual nggak ada. Ayo Ya, tugas yang pertama tadi dikumpulkan juga, yang kedua juga. Sebelum selesai kita simpulkan dulu ya.
ya. Dari ketua dulunya dulu. CV-nya itu tadi mau habis tinggal buatnya tinggal tak sambung lagi. Baik, anak kita simpulkan dulu ya. Jadi melawan resiko ini kalian sudah sedikit mengasesmen diri kalian, sudah tahu apa kelebihannya kalian. Nanti tinggal dikembangkan lewat ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kalau ekstranya tidak ada di sekolah, berarti kalian bisa bergabung dengan klub-klub yang di luar sekolah untuk pengembangan diri kalian. Kemudian nanti bisa mengarah ke karir kalian. Ya, nanti kalau lulus SMP, SMA nggak bingung, lulus awal kuliah juga nggak bingung, sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan kalian. Gitu ya, Nana ya? Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, minggu depan kita masih dengan bimbingan karir ya. Anak-anak nanti di rumah mencoba yang gaya belajar ya. Kita gaya belajar, nanti kita lanjut. Terima kasih. Kita berdoa dahulu sebelum kita pulang. Silakan dipimpin. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.